Oke, kita langsung saja ya masuk materi. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Jadi sekarang kita masuk review mekanika kuantum. Nah, ini ada beberapa konten yang akan kita pelajari. Yang pertama, prinsip dasar mekanika kuantum. Kedua, partikel kuantum. Ketiga, teori pita energi. Dan keempat, perilaku atom. Oke, masuk ke prinsip dasar mekanika kuantum. Jadi yang dimaksud dengan mekanika kuantum adalah ilmu yang mempelajari sifat zat atau bahan dan interaksinya dengan energi pada skala atom dan partikel subatomik. Jadi yang dimaksud itu adalah material dan interaksinya. Tetapi yang dipelajari dalam skala atom atau partikel subatomik. Makanya dia kuantum. Nah, mekanika kuantum ini kalau dalam suatu sistem fisika dinyatakan tidak ada dua elektron atau lebih yang dicirikan oleh perangkat bilangan kuantum yang tepat sama. Nah, ini maksudnya dalam bilangan kuantum itu misalnya dalam satu orbital dia terisi oleh dua elektron dengan spin yang berlawanan, sehingga tiap elektron tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, bilangan kuantum sudah pernah dipelajari ya seharusnya di kimia dasar ada, tapi mungkin tidak ada ya di ini semester awal. Jadi kalau di ini ya anak IPA di SMA itu pasti tahu yang bilangan kuantum. Yang IPS ya belajar sendiri kalau gitu, harus menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Nah, bilangan kuantum yang dimaksud itu ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan spin. Jadi, dalam konfigurasi elektron itu tidak ada elektron yang memiliki ciri yang sama, jadi berbeda-beda semuanya. Karena letak kulitnya berbeda, letak orbitalnya berbeda, dan itu ya dicirikan oleh bilangan kuantum tadi yang ada 4 tadi saya sebutkan. Makanya tidak ada yang tepat sama. Selanjutnya, aplikasi dari mekanika kuantum ini. Ya, kenapa kita harus belajar mekanika kuantum? Nah, di sini dia sangat berperan penting dalam material elektronik. Biasanya yang didesain menggunakan teori mekanika. Contohnya juga ada yang berupa material elektronik seperti ini, transistor, chip, mikroskop elektron, MRI, dan LED. Jadi ini semua nanti kalian akan pelajari di bab aplikasi, bab terakhir nanti ya. Dipelajari bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana peran dari semua yang sudah kita pelajari bab-bab sebelumnya untuk mendukung dari kegunaan ini ya, aplikasi mekanika kuantum. Ya, selanjutnya partikel kuantum. Di sini kita lihat dulu bagian elektron sebagai partikel kuantum. Dia harus memenuhi dua prinsip. Yang pertama, prinsip larangan Pauli, yaitu setiap keadaan elektron dengan energi tertentu hanya dapat ditempati oleh dua buah elektron dengan spin yang berlawanan. Contohnya pada gambar A ini. Jadi pada
setiap keadaan elektron. Ini misalnya pada energi F ini yang dimaksud adalah energi Fermi. Energi Fermi. Jadi di sini ada garis ini menunjukkan adanya kulit elektron yang ditempati oleh dua buah elektron. Nah, dua buah elektron ini memiliki arah spin yang berlawanan. Ada yang arahnya ke atas atau positif, dan arahnya yang ke bawah atau negatif setengah. Ya, sudah dipelajarin ya. Harusnya sudah. Yang bagian B, probabilitas statistik Fermi Dirac, yaitu peluang suatu partikel untuk berada di tingkat energi pada T lebih dari 0. Yang dimaksud T lebih dari 0 adalah di bagian sini ya, antara EF dan E. Nah, awalnya di bagian A, elektron hanya berada di bagian sini ya. Kemudian, dia nanti bisa berpindah dari bagian sini pindah ke ini, T yang lebih dari 0. Kalau di daerah sini, yang gambar A ini, dia T sama dengan 0. Kalau T lebih dari 0, artinya telah diberi energi yang lebih ya, dari luar. Makanya temperaturnya lebih dari 0, sehingga elektron bisa loncat melalui energi Fermi antara EF dan E. Nah, kalau penjelasan yang ini, pada temperatur 0 Kelvin, elektron terdistribusi dalam pita valensi sampai tingkat tertinggi yang disebut tingkat Fermi. Jadi, yang dinamakan dengan energi Fermi adalah ini ya, EF, yaitu elektron terdistribusi dalam pita valensi sampai tingkat tertinggi. Itu yang dinamakan energi Fermi. Jadi artinya energi Fermi ini terletak pada kulit terluar dari suatu atom, ya, kulit terluar. Lihat di sini contohnya pada ini padatan Na ya, natrium. Nomor atomnya ada 11, konfigurasinya 1s2 sampai 3s1. Karena nomor atomnya 11, jadi pada kulit terluarnya, kulit ketiga, dia terisi 1 elektron. Artinya setengah penuh ya. Ini yang diarsir ini adalah elektron, yang kosong ini orbital yang kosong artinya ya. Jadi energi Fermi itu dia hanya berada pada kulit terluar atom. Nah, untuk penjelasan ini, jadi pada temperatur 0 Kelvin, tingkat energi yang tersedia terisi penuh sampai ke tingkat energi Fermi. Ya, yang ini ya, ini bagian A, dia penjelasannya sama seperti ini. Terisi elektron sampai ke tingkat energi Fermi. Hanya terisi sampai di sini. Nah, contoh seperti ini, hanya terisi sampai di EF. Sedangkan tingkat energi di atas energi Fermi tidak terisi atau kosong. Ya, ini yang kosong. Jadi ini orbital yang kosong ini bisa diilustrasikan dengan keadaan antara EF dan E. Jadi dia bisa terisi saat diberi energi. Nanti kita pelajari ya beda antara material konduktor, isolator, dan semikonduktor. Sifat-sifatnya untuk sampai bisa mengisi ini. Nah, untuk gambar B bisa diilustrasikan juga dengan gambar yang di bawahnya ini. Antara EF dan E, tingkat energi yang terisi pada 0 Kelvin. Jadi dia bisa terisi antara 0 Kelvin sampai lebih dari 0 Kelvin. Nah, kenapa kita harus belajar energi Fermi? Kemudian cara pengisian elektron dalam orbital seperti ini, karena ini akan berkaitan dengan proses terjadinya material konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, seperti slide-slide berikutnya ya, menjelaskan di sini ya.
Teori pita energi yang pertama untuk material konduktor, ini sama dengan yang tadi ya, untuk padatan natrium, Na. Konfigurasi elektronnya seperti ini, karena nomor atomnya 11. Jadi antara kulit-kulit atomnya, ada yang dinamakan celah energi. Ya, di sini ada celah energi. Antara 1s2 dan 2s2 ada celah energi. Antara 2s dan 2p ada celah energi, tapi ini sangat sempit ya, celah energi antara kulit 2, kulit 1, 2, dan 3. Nah, tapi di atas energi Fermi ini ada pita kosong atau orbital kosong. Sedangkan pada EF ini dia disebut pita valensi setengah terisi karena elektronnya hanya satu. Seharusnya kalau penuh dia ada 2 karena orbital S. Nah, pada temperatur kamar, elektron di sekitar tingkat energi Fermi mendapat tambahan energi. Kalau mendapat tambahan energi, elektron yang ada di energi Fermi ini mampu naik ke orbital di atasnya yang masih kosong ini ya. Jadi satu elektron yang ada di EF ini, dia bisa loncat melalui celah energi pindah ke pita kosong. Kalau ada tambahan energi dari luar. Nah, elektron yang naik ini relatif bebas sehingga medan listrik dari luar akan menyebabkan elektron bergerak dan terjadilah arus listrik. Jadi, elektron yang bisa pindah ke pita kosong ini, dia bebas, bisa kembali lagi, bisa ke pita kosong lagi. Itu biasanya terjadi pada material logam. Ya, karena dia tidak ikatannya dia tidak terikat kuat sehingga elektronnya bebas. Sudah dipelajari ya ikatan logam. Nah, rapatnya tingkat energi memudahkan elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan hanya sedikit tambahan energi. Misalnya medan listrik. Nah, maksudnya kalau celah energinya sempit atau agak tidak terlalu jauh seperti ini, nah dengan tambahan energi yang sedikit, elektron dari orbital 3s1 ini bisa pindah ke pita kosong. Nah, inilah yang terjadi pada metal atau logam, sehingga logam itu memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Karena elektron yang ada di EF ini bisa pindah dan kembali dari pita kosong kembali lagi ke EF, dan begitu sebaliknya. Sehingga saat proses perpindahan tersebut, dia membawa arus listrik. Nah, itu proses pita energi pada material konduktor. Nah, kalau pada material isolator, nah isolator ini dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kenapa ya? Bisa kita lihat di sini. Nah, peran utamanya ada pada celah energi dan pita valensi yang terisi penuh. Nah, kalau di konduktor tadi dia pita valensinya setengah penuh dan celah energinya tidak jauh, sedangkan pada isolator ini dia celah energinya cukup lebar ya, namun celah energi cukup lebar. Misalnya pada intan dia 5 elektron volt. Energi antara kulit-kulitnya 5 elektron volt. Nah, sehingga perpindahan sulit terjadi. Perpindahan elektronnya sulit terjadi. Nah, kalau jadi dia perlu tambahan energi yang besar untuk memindahkan elektron. Nah, di sini ada pita valensi yang terisi penuh. Jadi dia sulit menghantarkan listrik selain celah energi yang besar, juga karena pita valensi yang terisi penuh. Jadi elektron dalam pita valensi ini sulit untuk bergerak karena dia penuh ya. Jadi sulit untuk pindah ke pita konduksi yang kosong di atasnya. Jadi ini saya ulangi lagi ya, untuk isolator ini dia tidak bisa menghantarkan listrik karena yang pertama pita valensinya terisi penuh, sehingga
elektron dalam pitanya tidak dapat bergerak bebas pindah ke pita konduksi kosong. Yang kedua, karena celah energinya cukup lebar, sehingga elektron tidak dapat menghantarkan listrik karena dia tidak bisa melewati celah energi ini dan masuk ke pita konduksi. Nah, hal ini bisa juga kita modifikasi dengan menambahkan energi yang besar, ya, supaya elektronnya bisa bergerak. Nah, makanya ada yang dinamakan dengan material semikonduktor. Contohnya itu material, selain material semikonduktor yang memang ada di alam, juga bisa dari modifikasi dari penelitian, ya. Ini contoh dari material isolator. Oke, selanjutnya untuk material semikonduktor, pita energinya dia tidak jauh berbeda dengan isolator. Hanya saja pada semikonduktor ini dia bisa berpindah dari pita valensi penuh ke pita konduksi kosong. Jadi saat dia berpindah ini, jadi celah energi biasa disimbolkan dengan EG atau band gap, biasa disebut dengan band gap. Nah, saat elektronnya pindah ke pita konduksi kosong, yang terjadi adalah seperti ini. Pita valensi yang tadinya penuh akan menjadi hampir penuh, sedangkan pita konduksinya menjadi hampir kosong. Artinya ada yang terisi, ya. Elektron dari pita valensi di bawah ini, dia bisa berpindah seperti ini, ya. Nah, saat elektronnya ini pindah ke pita konduksi, dia meninggalkan yang namanya hole. Atau bisa kita lihat di sini, hole itu adalah tempat elektron. Tempat elektron saat dia berada di pita valensi. Jadi dia meninggalkan hole, kemudian pindah ke pita konduksi, seperti ini elektronnya. Jadi yang berperan sebagai pembawa muatan adalah elektron di pita konduksi dan hole di pita valensi. Pita konduksi yang di atas, pita valensi yang di bawah. Jadi elektron di pita konduksi dan hole di pita valensi. Ini yang membawa muatan. Nah, di sini dia celah energinya cukup sempit dibandingkan dengan isolator. Nah, kalau isolator tadi contohnya intan 5 elektron volt. Kalau di sini semikonduktor pada material germanium dan silikon, dia memiliki celah energi kurang lebih 1 elektron volt. Sehingga dia cukup sempit, makanya elektron bisa pindah melewati celah energi, naik ke pita konduksi. Dan proses perpindahan ini juga didukung dengan adanya temperatur, ya, kenaikan temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur yang diberikan, maka konduktivitas listriknya juga semakin meningkat, karena elektronnya semakin banyak yang pindah ke atas. Oke, selanjutnya. Energi ikatan atau energi molekul. Nah, di sini ada namanya gaya ikat atau resultan dari gaya tarik elektrostatik dan gaya tolak elektrostatik. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan interaksi antara dua atom sebagai fungsi jaraknya. Ya, ini grafik antara dua atom sebagai fungsi jarak. Kenapa? Ada yang ingin bertanya?
Asmi? Lanjut ya. Nah, energi potensial minimum atau energi kohesif U0 terjadi pada jarak R0. Jadi, pada U0 dan R0 ini adalah titik dari kesetimbangan. Nah, di sini ada garis yang menunjukkan repulsif energi. Ya, repulsif energi atau tolak-menolak, dan atraktif energi atau tarik-menarik. Jadi saat R-nya kurang dari R0, ya R yang ini atau jarak atom kurang dari R0. R0 ini adalah jarak kesetimbangan, jarak atom saat setimbang. Nah, terjadi ini tolak-menolak saat R kurang dari R0. Saat R lebih besar dari R0 terjadi gaya atraktif atau tarik-menarik. Jadi yang dimaksud dengan U adalah energi potensial, R jarak antar atom, dan R0 adalah jarak antar atom setimbang. Oke, selanjutnya, ya coba ini diperhatikan ya. Untuk melihat senyawa H2, proses energi interaksi antara ini ya seperti tadi. Ini contoh dari interaksi antara dua atom sebagai fungsi jaraknya. Kita lihat pada senyawa H2. Nah, di sini pertama yang dilihat adalah pada saat R sama dengan 300. Nah, di sini hanya akan saling menjauh, artinya dia akan dia akan lebih bersifat untuk tarik-menarik. Ya, R-nya lebih besar daripada R0. 300 lebih besar dari 74. Dia menandakan akan terjadi proses tarik-menarik. R lebih besar dari R0. Ya, seperti ini, R lebih besar dari R0, terjadi gaya tarik-menarik. Ya, R 300 lebih besar dari 74, terjadi proses tarik-menarik. Sedangkan saat R lebih kecil daripada R0, 45 lebih kecil dari 74, maka di sini dia akan lebih cenderung untuk tolak-menolak. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada titik A, B, C, dan D, dan E. Pada titik A ini dia terjadi proses tarik-menarik. Sama ya, antara grafik ini dan ini. Pada titik A, atau sekitar R-nya 300, dia tarik-menarik, kemudian terus menerus sampai di B, C, sampai di D. Di C ini dia sudah terjadi ikatan setimbang ya di bagian R0. Kemudian naik ke atas dari D sampai E, dia terjadi proses tolak-menolak. Nah, di E ini karena R-nya sudah lebih kecil daripada R0, sehingga terjadi tolak-menolak. Nah, R0-nya itu pada jarak 0,074 nanometer, sedangkan U0-nya 4,52 elektron volt. Kalau di sini dia dalam satuan kilojoule per mol, yaitu 432. Oke, minusnya ini artinya dia membutuhkan nilai energi sebanyak 432 kilojoule per mol untuk melepas ikatan antara H2 ini. Oke, untuk yang grafik selanjutnya ini jadi tugas ya. Kalian jelaskan seperti yang kalian pahami, yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Di sini bisa dilihat di sini ada titik A, B, C, D, E. Berarti di sini dijelaskan dari ini A, B, dan C. Jelaskan proses terjadinya ikatan antara NaCl melalui grafik ini.
Jadi di sini sudah ada energi potensialnya, ada jarak setimbangnya. Dia dalam nanometer di sini. Kalau yang ini dalam pikometer. Kalau energi yang di sini dalam satuan elektron volt, di sini dalam satuan kilojoule per mol. Ya, jadi dijelaskan semua yang ada di sini. Ada R600, R236, R180. Kemudian ada sumbu atraktif atau tarik-menarik, ada sumbu repulsif atau tolak-menolak. Ya, dihubungkan dengan yang ini tadi, ada R kurang dari R0, dia repulsif, R lebih besar dari R0, atraktif. Oke ya, ada yang ingin ditanyakan di sini? Bu, untuk tugasnya dalam bentuk Word atau PPT, Bu? Word. Dimasukkan grafiknya ini, kemudian penjelasannya diketik di bawahnya. Atau tulis tangan juga bisa. Untuk deadline-nya berarti minggu depan ya, Bu? Iya. Oke, Bu, makasih. Oke. Bu, Ya. izin bertanya. Untuk R0-nya sama R-nya bisa sama nggak, Bu, nilainya? Terus kalau bisa, apa yang akan terjadi gitu, gayanya? Kalau R sama dengan R0. Ya, untuk proses terjadinya energi ikatan, dia selalu ada yang R lebih besar dari R0, ada juga yang lebih kecil dari R0. Ya, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba R0. Kalau tiba-tiba langsung R0 berarti artinya dia selalu terjadi ikatan. Ya, itu untuk senyawa ini ya, misalnya H2, NaCl, ya karena biasanya dalam elektrolit itu Na dan Cl juga ini tidak menyatu ya, biasanya dalam bentuk ion. Jadi misalnya kalau R0-nya sama dengan R, itu artinya sudah terjadi ini kesetimbangan. Yang dimaksud dengan kesetimbangan sudah terjadi ikatan seperti ini, NaCl, H2, kemudian senyawa yang lain juga. Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke ya, kita lanjut. Untuk perilaku atom. Nah, dalam teori mekanika kuantum, elektron yang mengelilingi inti atom dapat mengalami yang namanya eksitasi dan emisi. Nah, untuk gambar pertama dia tereksitasi, yang gambar kedua emisi. Nah, eksitasi yang dimaksud adalah perpindahan elektron akibat dikenai energi. Ya, energi yang dimaksud ini E sebesar Hc per lambda dari luar. Nah, sehingga pada elektron dari keadaan dasar akan berpindah ke keadaan energi yang lebih tinggi. Jadi karena adanya energi dari luar ini, elektron yang awalnya ada di kulit pertama, ini ya, yang warna abu-abu, dia akan pindah ke kulit kedua, ini yang warna biru. Menjadi seperti ini. Dia loncat ke energi yang lebih tinggi. Sedangkan emisi elektron yaitu kebalikannya. Yaitu saat elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah. Ya, dari ini bisa dilihat di sini dari kulit kedua pindah dia masuk ke kulit pertama. Tetapi saat dia berpindah ini dia melepaskan yang namanya energi
sama dengan Hc per lambda. Itulah yang dinamakan emisi. Energi ini adalah energi foton. Jadi untuk eksitasi, karena adanya energi yang masuk, menyebabkan elektron di tingkat energi rendah pindah ke tingkat energi yang tinggi. Jadi tingkat energi yang rendah itu adalah kulit awal ya, kulit 1. Kulit yang lebih dekat dengan inti. Nah, sedangkan emisi kebalikannya yaitu saat elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah, atau dari kulit terluar pindah ke kulit terdalam. Ketika itu dia melepaskan yang namanya energi foton. Oke, selanjutnya. Emisi radiasi dalam teori Bohr. Di sini ada energi foton yang dipancarkan. Rumusnya seperti tadi, Hc per lambda atau H kali R, frekuensi. Ada juga rumus EI atau energi pada kulit ke N, satuannya elektron volt, sama dengan EI0, E10 maksud saya, E1 yaitu energi elektron pada tingkat dasar, dibagi dengan Ni kuadrat, atau bilangan kuantum utama, atau kulit ke N. Jadi kalau N-nya 1 berarti dimasukkan saya ke sini. N sama dengan 1 berarti 1 kuadrat. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6.600 Armstrong. Jadi kita lihat konversinya juga di sini ada 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10⁻⁹ Joule. Sedangkan untuk daya bisa dikonversikan ke energi tiap sekon dan intensitas energi tiap sekon per satuan luas. Nah, untuk cara menjawabnya, kita gunakan E sama dengan Hc per lambda. H sudah diketahui nilainya, tetapan Planck seperti ini. C kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah energi. Lambdanya sudah diketahui 6.600 Armstrong. Tinggal dikonversi ke dikonversi ke meter. Jadi 1 Armstrong sama dengan 10⁻⁻ meter. Hc per lambda, tinggal dimasukkan nilai H, C, dan lambdanya. Lambdanya harus dalam bentuk meter, karena kecepatan cahayanya meter per sekon. Jadi bisa dihasilkan energinya dalam bentuk Joule. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini contoh untuk menggunakan rumus yang satunya ya, yang EI tadi. Nah, energi elektron atom hidrogen pada tingkat dasar adalah minus 13,6 elektron volt. Yang ditanyakan energi elektron pada lintasan L. L ini dia menunjukkan kulit ke, bisa dihitung dari KLMN. Kalau kulit K berarti dia nilai N-nya 1. Kalau kulit L berarti nilai N-nya 2. Jadi tinggal dimasukkan pakai rumus ini. EI sama dengan E10 per NI kuadrat. N-nya tadi 2, berarti 2 kuadrat. Sedangkan yang ditanya EI. Dan E10-nya sama dengan energi pada tingkat dasarnya adalah minus 13,6 elektron volt. Jadi tinggal dibagi saja. Caranya seperti ini ya, jawabannya E. Caranya seperti ini. En sama dengan minus 13,6 elektron volt dibagi 2 kuadrat, karena dia L, artinya N-nya sama dengan 2. Dihitung dari KLMN. Itu ada di aturan konfigurasi elektron. Ya, jadi nilai energinya yaitu minus 3,4 elektron volt. Nah, untuk selanjutnya ini bisa dikerjakan ya, nomor 3, 4, 5, dan 6.
Eh, ini mau dikerjakan sekarang atau dijadikan tugas saja? Jadikan tugas saja Bu, disatukan sama yang tugas tadi. Ya, tadi baru satu ya, penjelasan energi ikat. Ditambah dengan ini menjadi 5 nomor tiap individu ya. Oke, sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Materinya nanti saya bagikan. Ya, nanti tugasnya dikerjakan, kemudian diupload di LMS. Kalau mau diketik silakan, kalau mau ditulis tangan silakan. Kalau tulis tangan harus lebih jelas ya. Jadi digabung saja dengan yang penjelasan energi ikatan tadi. Absennya bisa ya? Sudah bisa ya? Bisa Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita bisa cukupkan ya.